Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Kemenpan RB beri kesempatan terakhir bagi honorer database BKN yang TMS di seleksi P3K tahap 1. Inilah kriteria untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K tahap 2 masih berlangsung tahap pendaftaran hingga saat ini. Tenaga honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1 mendapatkan angin segar dari pemerintah melalui kebijakan ini. Melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024, tenaga honorer yang sebelumnya tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi CPNS dan P3K tahap pertama atau bahkan yang belum sempat mendaftar kini mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pengadaan ASN tahun 2024 yang menemukan beberapa isu seperti keterbatasan anggaran, kurang optimalnya pemetakan kualifikasi pendidikan, serta ketidaktelitian pelamar saat mendaftar. Akibatnya, banyak pelamar dinyatakan TMS pada tahap pertama. Berdasarkan keputusan tersebut, kriteria pelamar yang dapat mengikuti seleksi P3K tahap kedua yaitu 1. Tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. 2. Tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Tenaga non-ASN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Namun, pelamar yang memenuhi kriteria di atas hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mereka bekerja saat ini. Selain itu, jabatan yang bisa dilamar telah ditentukan, termasuk posisi seperti pengelola layanan operator, maksudnya operasional, dan penata layanan operasional. Pelamar yang mengikuti seleksi akan melalui proses peranggingan berdasarkan peringkat terbaik. Apabila formasi yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah pelamar, maka pelamar dengan peringkat tertinggi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, pelamar yang tidak lolos peranggingan namun tetap memenuhi kriteria
akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk pelamar yang dinyatakan lulus, penetapan nomor induk P3K dan proses perjanjian kerja akan diselesaikan maksimal 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Menpan RB juga telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 12 Desember 2024 terkait penganggaran gaji bagi tenaga honorer. Tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi hingga diangkat menjadi P3K akan tetap menerima gaji sesuai anggaran belanja pegawai, meskipun proses seleksi dan pemberkasan belum selesai. Tenaga honorer yang memenuhi kriteria dihimbau untuk memantau akun SSCASN masing-masing dan menunggu pengumuman resmi dari instansi terkait. Bagi pelamar yang sebelumnya TMS atau belum mendaftar, ini adalah peluang emas untuk segera mempersiapkan diri. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus mendukung target pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengangkatan ASN P3K tahun 2024 yang berkualitas. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira bagi para tenaga honorer yang dinyatakan TMS atau belum mendaftar di seleksi P3K tahap 1 terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB beri kesempatan terakhir bagi honorer database BKN yang TMS seleksi P3K tahap 1. Ini kriteria untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.